dengan Saudari Widat? Iya, Ibu. Baik, silakan duduk. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zira Ajeng Arfianza. Di sini saya sebagai Human Research dari perusahaan Pustaka Media. Baik, dengan Widat Maulani Mardiah, betul? Ya, Widat merupakan lulusan sarjana ilmu komunikasi, ya, yang sudah memiliki pengalaman magang di bidang digital marketing selama 3 bulan di perusahaan Shopee. Benar? Boleh ceritakan terlebih dahulu bagaimana pengalaman Widat? Untuk pengalaman kerja magang di Shopee sendiri itu saya lakukan pada tahun 2023, di mana pas habis saya lulus dari jurusan ilmu komunikasi. Terus saya mendaftarkan diri ke magang di Shopee, dan di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang menghubungkan antara jurusan saya dan tentunya digital marketing sesuai dengan yang saya laporkan ke perusahaan ini, Bu. Jadi selama magang itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama tentang bagaimana strategi pemasaran, bagaimana meningkatkan demografi penjualan, dan bagaimana cara mempromosikan barang itu ke konsumen. Dan ilmu-ilmu yang dari jurusan saya sebagai lulusan ilmu komunikasi itu saya gabungkan dengan ilmu yang saya dapat, yaitu digital marketing, dan itu sangat membantu saya. Jadi saya selanjutnya ingin mendaftarkan diri ke perusahaan ini. Baik, mungkin dengan selanjutnya itu akan melakukan wawancara. Baik, wawancara akan dimulai. Baik, mungkin saya akan bertanya, itu bagaimana cara Saudari Widat untuk menyampaikan informasi penjualan, informasi menggunakan digital gitu ya, kepada customer. Ya, seperti yang sudah saya lampirkan di CV saya, saya punya skill komunikasi dan manajemen tentang pemasaran ini. Jadi untuk penyampaian informasi terkait pemasaran, mungkin karena ini berbasis digital, jadi tentu mungkin saya lebih bakal berkutat di platform digital seperti media sosial. Untuk proses penyampaian informasi, tentu kita menentukan dulu informasi apa yang ingin kita sampaikan dengan melihat dari segi perusahaan ini kira-kira apa yang ingin diperkenalkan ke publik gitu. Jadi setelah mendapatkan isi kontennya itu tentu kita desain dan kita susun dengan apik, dan baru kita publish di sosial kita. Dan untuk juga luar dunia mayanya, mungkin kita bisa buat poster atau memperkenalkan langsung barang-barang yang ingin kita promosikan ke masyarakat. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Widat. Mungkin selanjutnya itu bagaimana reaksi Saudari Widat ketika customer itu tidak yakin dengan penjelasan yang sudah diberikan. Mungkin situasi seperti ini tuh memang sudah sering dan selalu akan terjadi kan. Tapi untuk antisipasi dari penolakan atau ketidakyakinan dari customer itu sendiri, saya sudah mendapatkan pelajarannya di salah satu klien, dan memang masing-masing customer itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi cara menghadapinya pun berbeda-beda. Dan usaha untuk meyakinkannya tentu dengan memperkenalkan secara jujur tentang produk yang kita tawarkan kepada customer, apa benefitnya, apa keuntungan mereka membeli barang dari kita gitu. Dan juga untuk pihak yang itu sendiri itu setelah kita meyakinkannya, dan itulah yang saya kenalkan produk ini apa. Baik, terima kasih Saudari Widat. Mungkin selanjutnya, apa yang akan Saudari Widat lakukan jika situasi tersebut tidak berhasil kembali untuk meyakinkan customer? Ya, mungkin untuk customer ini sendiri, jika hal yang kita lakukan itu tidak bisa atau secara langsung itu tidak bisa,
kembali memperbaiki dari kira-kira apa sih kekurangan dari cara saya mempromosikan produk ini gitu. Dan apabila mungkin pada saat hari itu customer memang nggak bisa beli, itu bisa jadi pengalaman buat saya untuk kemudiannya saya perbaiki, dan kira-kira apa yang kurang dari cara saya menyampaikan tentang mempromosikan produk dari perusahaan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Saudari Widat. Mungkin selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi Saudari Widat jika Saudari diberikan pekerjaan mendadak, tetapi di hari itu juga Saudari Widat itu memiliki janji kepada pasangan ataupun orang tua? Mungkin berdasarkan mungkin saya ketika diterima di sini, Bu, untuk masalah saya menangkapnya itu sebagai permasalahan pribadi keluarga. Mungkin nanti sebelum tentunya saya terkait janji dengan orang tua ataupun dengan pasangan, tentu saya akan menyesuaikan dengan jadwal kerja saya. Dan terkait dengan janji pribadi itu, saya lebih meletakkannya pada jam waktu yang bukan jam kerja saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Saudari Widat lakukan jika Saudari tidak datang ke kantor tanpa izin atau sepengetahuan pegawai kerja yang lainnya? Mungkin untuk ketidakhadiran saya dan saya tidak menyampaikan apa saya izin atau bagaimana, mungkin bisa dilihat dari kondisinya. Tapi sejauh ini saya orang yang selalu memberikan kabar ketika saya tidak dapat hadir bekerja, atau bisa melewati teman saya yang melakukan kerja kalau ketika saya tidak hadir. Dan apabila ada situasi di mana saya memang tidak bisa mengabari, itu pada saat hari kerja selanjutnya, pada saat saya bisa datang kerja, saya tentu akan mengkonfirmasi ulang kenapa saya tidak hadir. Baik, terima kasih Saudari Widat. Selanjutnya, apa nih yang akan Saudari lakukan memang jika Saudari sedang berada di situasi yang benar-benar genting, harus memilih kondisi antara kedua kondisi gitu. Misalnya kondisi pertama itu di mana Widat itu sedang diminta oleh atasan untuk menghadiri acara, tetapi kondisi kedua si Saudari Widat itu memiliki pekerjaan memang yang belum selesai. Bagaimana Saudari Widat menanggapi ini? Mungkin terkait pekerjaan yang belum selesai itu, saya termasuk orang yang menjadwalkan kegiatan saya dan melihat bagaimana saja bagian fungsi kerja saya di bidang yang akan saya beli. Dan untuk masalah perintah dari atasan, itu mungkin itu kan menjadi bagian dari jadwal saya. Jadi apabila pada saat itu menurut saya kerja itu sudah ada sebagian. Jadi dan perintah dari atasan itu juga menurut saya udah masuk ke jadwal kegiatan saya, sehingga saya sendiri pikir tidak akan bentrok dengan jadwal saya. Karena juga untuk pemilihan yang saya ketahui, pemilihan atasan dari atasan itu pasti sudah ada jadwalnya gitu, dan siapa yang akan mengambil alih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya, bagaimana Saudari Widat mengatur waktu keseharian Saudari? Cara saya mengatur waktu keseharian saya ya dimulai dengan bangun pagi tentunya. Saya mengisi kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan waktu pagi dengan kegiatan pribadi, kemudian mempersiapkan diri untuk bekerja juga, dan waktu kerja dari pergi kerja hingga pulang sore itu sudah saya melakukan apa saja yang akan saya kerjakan gitu. Itu dengan jadwal kegiatan sehari-hari itu sudah saya masuk dalam catatan dan termasuk sudah ada di pikiran saya sendiri gitu. Jadi untuk menyeimbangkan waktu kerja dan waktu kegiatan pribadi itu sudah menurut saya itu kondisional dan tentu sudah ada jadwalnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, bagaimana dengan Saudari Widat yang mengatur waktunya ketika sudah mulai bekerja nantinya?
untuk waktu pengaturan waktu kerja, karena saya adalah orang yang memang menjadwalkan waktu kegiatan sehari-hari saya termasuk kegiatan pribadi, saya akan mengatur ulang kembali setelah saya mempelajari bagaimana jam kerja di perusahaan ini. Saya pelajari dan saya sesuaikan dengan waktu jadwal pribadi saya sendiri. Baik, mungkin ini ada suatu kondisi jika suatu hari saudari Widat telat bangun kesiangan, kemudian juga terkena macet, apa tindakan yang saudari lakukan untuk sampai dengan selamat di perusahaan, dan apa yang akan saudari Widat lakukan untuk memberikan alasan kepada kami, Human Research? Mungkin ini adalah situasi yang sangat berat juga, karena saya termasuk orang yang disiplin. Jadi untuk keterlambatan sendiri itu karena saya adalah orang yang memang mengkomunikasi dan mengkomunikasikan kepada orang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau untuk keterlambatan, bagaimana cara menginformasinya, tentu dengan saya menghubungi terlebih dahulu atasan saya jika diperbolehkan, atau karyawan saya diperbolehkan. Apabila risikonya tiba di sana, saya juga akan marah atau saya menerima risiko itu, karena itu bagian dari risiko dari apa yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya, apa hal yang akan saudari lakukan ketika saudari mendapatkan masalah tiba-tiba di saat saudari sedang bekerja? Untuk permasalahan sendiri tengah saat saya bekerja, itu tentu kita harus tenang dulu. Jadi dan analisis ini masalah apa, apakah berkaitan dengan kerja kita atau masalah pribadi kita. Karena menurut saya memang kita tidak bisa mengendalikan permasalahan yang muncul, baik itu dari kita sendiri atau dari orang lain, bahkan itu tidak bisa mengendalikannya. Jadi antisipasi pertama adalah mungkin dengan tenang dulu, tenang, terus kemudian kita analisis masalahnya dan kita cari solusinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan jika kebetulan yang pekerjaan, tentu di sana bagaimana kemampuan saya untuk mengendalikan emosional saya dan fokus pada pekerjaan saya. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, baru ke permasalahan jika permasalahan tersebut masih bisa untuk diundur. Baik, jika situasinya tidak sekondisional yang saudari tadi katakan, berarti saudari tidak dapat mengatasi masalah, apa hal yang selanjutnya akan saudari lakukan? Hal yang selanjutnya, jika saya tidak bisa mengatasi masalah tersebut, Iya. jika saya tidak bisa mengatasi masalah tersebut, mungkin tadi saya sampaikan untuk saya berusaha untuk manajemen emosional dulu. Kalau misalnya itu memang berhubungan dengan emosional saya, atau saya delegasikan kepada orang jika permasalahan itu bisa didelegasikan ke orang lain. Apabila itu cuma masalah pribadi, ini habis dari sayanya untuk manajemen dulu, mengurus hal yang lebih penting terlebih dahulu, baru mengurus masalah pribadi saya. Ya, bila permasalahan itu adalah permasalahan yang bisa didelegasikan, tentu saya akan mendelegasi masalah itu untuk didelegasi oleh orang lain. Baik, terima kasih saudara Widat. Mungkin yang selanjutnya, bagaimana nih cara saudari untuk melakukan pekerjaan secara konsisten? Untuk melakukan pekerjaan secara konsisten, tentu pertama tadi dengan mendapatkan tahu pekerjaan untuk bekerja dan untuk bekerja yang konsisten. Menurut saya kita tidak bisa melihat bagaimana ukuran yang konsisten itu, cuman menurut saya konsisten itu adalah memang kita kerjakan di hari itu hal yang sama dalam kualitas, walaupun kualitasnya mungkin berbeda, kinerjanya waktu atau apanya pun berbeda, cuman kita kan konsisten mengerjakan pekerjaan itu tetap sama di hari-hari itu. Apa yang menjadi tanggung jawab kerja kita itu kalau kita kerjakan di setiap harinya yang menjadi tanggung jawab kita, walaupun kualitasnya mungkin atau ya kualitasnya berbeda, tapi yang namanya konsisten adalah yang dikerjakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan bentuknya sama, tapi kualitasnya berbeda itu tidak masalah. Baik, selanjutnya apa yang akan saudari lakukan jika terdapat hambatan yang mengganggu sehingga saudari tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik? Jika terdapat hambatan yang mengganggu pekerjaan saya, tentu kembali lagi hambatan sama dengan masalah yang akan menentukan masalah baru juga. Jadi saya tentunya akan menganalisis hambatan apa yang menjadi halangan saya untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin misalnya macet tadi, tentu kita antisipasi dengan cara identitasnya dan segala macam. Itu dengan hambatan ini kita cari dulu bagaimana solusinya supaya hambatan itu tidak terlalu mengganggu kerja kita. Baik. Selanjutnya, apakah saudari merupakan eh, seseorang yang melakukan pekerjaan itu kondisional atau sesuai dengan waktu yang telah saudari tentukan? Untuk kondisional dan sesuai waktu ini mungkin sepertinya seimbang gitu. Saya seimbang dengan yang itu. Tapi saya lebih cenderung ke memang kondisional sih. Tapi sebelumnya saya bukan membuat jadwal waktu kerja. Kiranya kerja ini sampai jam berapa kan kita sudah mendapatkan jadwal kerjanya. Tapi sekiranya pekerjaan itu belum bisa selesai sesuai dengan waktu dan harus diselesaikan hal itu, menurut saya ya kembali kondisional. Itu hal yang bisa digabungkan, bukan hal yang dipisahkan saja. Selanjutnya, bagaimana cara saudari Widat untuk berkomunikasi dengan customer gitu kan? Karena di sini posisinya saudari Widat itu merupakan digital marketing nantinya kan. Nah, bagaimana nih cara saudari Widat berkomunikasi dengan customer, ataukah menggunakan poster atau feed Instagram yang menarik, atau saudari Widat akan melakukan hal lain Untuk mengkomunikasikan promosi barang poster, untuk bagaimana cara mengkomunikasikan barang perusahaan atau promosi ini, ya tentu saya akan mengkolaborasikan secara di media sosialnya dan di dunia nyatanya agar pencapaian target dari perusahaan kita itu bisa tercapai. Maka kita akan menggabungkan berbagai macam cara supaya target pasar itu tercapai. Jadi untuk di dunia nyatanya tentu saya bakal dalam bentuk poster mendatangi customer, atau ketika customer datang ke perusahaan kita memperkenalkan produk kita. Dan untuk di media sosial ya tentu kita memperkenalkannya lewat ya Instagram yang mungkin perusahaan punya, lewat media sosial yang mungkin perusahaan punya, websitenya perusahaan itu kita tentu desain dengan aktif. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya, apa yang akan saudari lakukan jika customer itu marah tiba-tiba dengan saudari? Ketika customer marah, saya itu kalau saya karena orangnya bukan orang yang ingin mencari masalah, jadi tentu kita menghadapinya dengan sabar dulu, Bu. Dan kita tentu harus sebagai seorang klien, tentu kita harus melayani customer kita dengan baik. Dan ketika customer marah, itu gimana caranya kita mengendalikan bagaimana caranya kita membuat agar customer itu bisa tenang. Dan jangan mungkin ya menenangkan dulu amarahnya, kemudian kita kenalkan barang gini ya mungkin ya ada kesalahan, kita mengakui kesalahan kita ketika customer misalnya bilang oh ini salah saya ya akui, dan ya kita menjawabnya dengan salah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana cara saudari Widat untuk dapat bekerja secara tim? Untuk bekerja secara tim, tentunya kita melihat untuk agar tujuan kita bisa terjalankan, tentu bekerja sendiri itu tidak akan bisa mencapai tujuan. Dan tidak bersama-sama itu kita bisa mengkolaborasikan skill kita masing-masing. Jadi untuk kerjasama sendiri tentu sebelumnya saya pasti akan mengenal dulu bagaimana karakter dan teman-teman saya itu. Dan itu dalam sebuah tim itu sudah ada pembagian kerjanya, Bu. Jadi masing-masing kita bakal kalau dari saya untuk akan mencapai target pasar atau tujuan yang kita
tujuan dari perusahaan, tentu kita akan saling komunikasi dengan baik gitu. Jadi dengan sama tim saling komunikasi dengan baik dan saling follow up tentang fokus kerja masing-masing gitu. Dan apabila mungkin bisa kita saling tolong-menolong untuk mengerjakan fungsi kerja kita supaya tujuan dari perusahaan itu bisa sampai. Baik, selanjutnya bagaimana jika salah satu teman dari tim saudari tidak mengerjakan bagian tugasnya? Untuk salah satu teman yang tidak mengerjakan bagian tugasnya itu, menurut saya sebagai teman, tentu tugas sebagai teman itu adalah mengingatkan kembali konsentrasi. Cuman di sini saya sadar kalau bekerja di sebuah perusahaan kita itu tentu bekerja berdasarkan apa yang sudah dimakan kepada kita. Jadi ya kerja teman saya bukanlah tanggung jawab saya, dan itu risiko yang harus dia tanggung. Jadi menurut saya tugas saya hanyalah sebagai mengingatkan, dan bila ternyata penyebab dari teman saya itu target dari perusahaan tidak dicapai, mungkin ya kita bisa menjelaskannya pada perusahaan bahwa beliau ini tidak mengerjakan kerjaannya. Cuman ya kembali lagi sebagai tugas sebagai teman kita mengingatkan. Baik. Selanjutnya bagaimana saudari dapat menyesuaikan diri nih nanti dengan tim saudari? Untuk penyesuaian diri, saya termasuk orang yang bisa berteman dengan siapa saja, Bu. Jadi untuk penyesuaian diri tentu dengan kita saling sama dan bermakan dulu terlebih dahulu, dan kemudian ya respon baik lah yang kita berikan kepada teman-teman tim kita dari awal gitu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saudari untuk tekun dan giat dalam menyelesaikan pekerjaan? Untuk tekun dan giat tentunya dimulai dengan dari diri saya sendiri dulu untuk motivasi bekerja ini, Bu, dan kemudian saya akan menjalankan jadwal kegiatan yang sudah saya tentukan, yang sudah saya susun, dan tentu untuk pengerjaannya saya harus pandai-pandai, Bu, untuk agar apa yang saya lakukan pekerjaan saya itu bisa selesai tepat waktu. Dan ketekunan tentunya adalah bagaimana cara kita mengerjakan tugas kita secara maksimal dan tidak menunda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika saudari sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi teman saudari belum selesai dalam pekerjaannya? Apa yang akan saudari lakukan? Apakah saudari akan membantunya atau menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya? Ya, untuk dalam kerja tim, mungkin ketika teman saya tidak selesai menyelesaikan pekerjaannya, saya akan menanyakan kondisinya bagaimana, karena masing-masing kita tuh punya urusan pribadi masing-masing yang mungkin bisa terbawa ke pekerjaan kita. Setelah saya menanyakan kondisinya bagaimana, dan tentu saya akan melakukan bantuan pada beliau ketika mungkin saya juga mampu untuk membantunya. Dan ketika mungkin teman-teman itu tidak bisa diselesaikan bersama, mungkin kita bakal konfirmasi ke atasan. Baik, bagaimana cara saudari untuk tidak lengah dalam melakukan pekerjaan? Agar tidak lengah sendiri, mungkin itu menjadi permasalahan yang setiap orang merasakannya. Jadi tentu kita punya strategi atau manajemen coping untuk coping stres. Mungkin lengah bisa disebut dengan stres, tekanan gitu. Itu kita mencari hal apa yang bisa kita sukai untuk menyenangkan dan membuat kita fokus kembali gitu. Bisa memulihkan tugas kita. Baik, mungkin sekian saja wawancara kita kerja hari ini ya. Mungkin jawaban dari saudari Widat akan dipertimbangkan kembali oleh Human Research dengan tim. Kemudian saya juga ingin berterima kasih banyak terhadap saudari Widat karena telah mendaftar di pekerjaan perusahaan Pusaka Media. Mungkin sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin. Baik, terima kasih ya Widat. Hati-hati.